Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya bersama dengan Kepala SDN Salubu, ya, atas nama Bapak Apandi SPDGR untuk melakukan wawancara dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolahnya selama ini. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah kabar baik, Oke, sehat, Pak ya? sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, mohon izin ini Pak ya. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini terkait hal-hal dilema etika atau bujukan moral ya. Oke, selama menjabat menjadi kepala sekolah Pak, Bapak pernah barangkali mengalami atau menghadapi sebuah kasus-kasus yang sifatnya dilema etika atau bujukan moral yang dimana keputusan tersebut eh, sama-sama mengandung kebenaran atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Pernah Pak ya? Ya, pernah bahkan kalau kita selaku kepala sekolah tentu tidak akan terelakkan dari eh, pengambilan keputusan yang mana kita akan dihadapkan pada kondisi yang Bapak sebutkan tadi yaitu dilema etika dan rujukan moral. Pernah, Oke, pernah. baik. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, bagaimana Bapak mengidentifikasinya bahwa kasus ini adalah merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, Pak? Sejauh yang saya pahami selama ini bahwa kalau kasus dilema etika ini sejauh pengumuman saya, keputusan yang kita ambil itu semuanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, sedangkan bujukan moral itu secara garis besar atau sederhananya saya katakan ada unsur melanggar peraturan di dalamnya. Sehingga memang dibutuhkan untuk pemahaman mengenali dari dua bentuk pengambilan keputusan tersebut terlebih dahulu sehingga keputusan diambil itu lebih tepat. Oke, luar biasa, Pak ya. Nah, em, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak terkait Bapak artinya sudah sering mengalami kasus pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dan mengidentifikasinya pun sudah sering dilakukan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi yang kedua-duanya memiliki nilai-nilai kebenaran ya atau nilai-nilai kebajikan. Ya, baik. Mungkin yang saya bisa contohkan adalah pertimbangan keputusan yang kita ambil ketika memilih apakah pada situasi menentukan kenaikan kelas bagi siswa, apakah kita memilih untuk membuat siswa tersebut tinggal kelas ataupun menaikkan kelas padahal nilai ataupun hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk naik kelas tidak tercapai. Tentu kalau saya melihat ini adalah bentuk dilema etika yang mana kita harus cermati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila anak ini dinaikkan kelas dan apa dampaknya apabila tidak naik kelas sehingga uh, muar akhir dari keputusan yang saya ambil setelah mempertimbangkan beberapa hal maka anak tersebut pilihan terakhirnya tetap dinaikkan kelas dengan pertimbangan-pertimbangan ataupun catatan-catatan tersendiri. Oh, oke, luar biasa. Jadi, Bapak yang sudah mengalami kasus-kasus seperti ini dan seperti tadi dicontohkan bagaimana pengambilan keputusannya pada siswa naik kelas atau tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau boleh tahu nih Pak ya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Iya, kita tetap merujuk ke kasus tadi ya, untuk siswa tetap dinaikkan kelas. Nah, kalau dalam kasus ini tentu kita tidak hanya melihat dari sebatas capaian nilai yang diperoleh siswa dari pembelajaran, tapi tentu menggali lebih jauh ya aspek-aspek apa lagi yang bisa mendukung anak ini untuk pertimbangan kita tetap naikkan kelas. Mungkin sikapnya selama ini, kemudian ada upaya untuk memperbaiki nilai dan sikap sehingga itu menjadi pertimbangan utama. Akhirnya kita bisa apa, mengambil keputusan untuk anak ini tetap dinaikkan kelas. Tentu ini juga tidak terlepas dari komunikasi dengan guru kelasnya dan menggali informasi lebih jauh dari orang tuanya. Seperti itu yang sering saya lakukan.
Oke, baik, baik, baik. Jadi saya tangkap di sini eh, me- melihat dari berbagai macam pertimbangan Pak ya, dan komunikasi lebih lanjut terhadap wali kelasnya. Nah, selanjutnya nih Pak ya, untuk pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang Bapak selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan yang lagi-lagi pada kasus dilema etika seperti tadi. Eh, Kalau selama ini yang saya terapkan adalah pertama, salah satu yang harus dilakukan itu menggali lebih jauh terlebih dahulu, ya, bukan hanya langsung sekedar mengambil keputusan. Kemudian melibatkan ataupun meminta pandangan dari orang-orang yang terkait dengan keputusan yang akan kita ambil. Nah, itu yang paling sering saya lakukan, dan yang paling utama pula adalah melihat dari kasus dilema etika ini, dari kasus itu kira-kira mana dampak yang paling sedikit sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali Pak ya. Dan selanjutnya nih Pak ya, jadi saya sudah mencatat tadi yang dianggap efektif itu ada beberapa, dan tentunya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini pasti Bapak ada tantangan yang Bapak hadapi selama itu. Bisa barangkali diceritakan sedikit terkait tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Kalau tantangan selama ini yang paling sering saya alami itu kan, ini kasus kan setidaknya semakin lama makin berkembang, bukan hanya satu atau dua kasus, sehingga memang kalau untuk saya pribadi sih, saya hanya tantangan itu berupa kemampuan untuk melatih dan terus melatih, ya, kemampuan kita untuk mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika itu saja. Selebihnya membangun komunikasi dengan teman-teman lain ataupun pihak yang terlibat selama ini tidak ada kendala. Oke, begitu ya. Baiklah. Nah, kalau begitu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang selama Bapak ini lakukan, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu ketika kasus itu berlangsung, ataukah ada sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan di sekolah Pak? Pada beberapa kasus yang dianggap ringan, ya, pengambilan keputusan itu bisa langsung diambil pada saat itu juga. Namun untuk beberapa kasus yang memang membutuhkan waktu untuk bincang-bincang, saya tetap ya, bincang-bincang dengan teman-teman lain dan dibahas bersama sehingga keputusan yang diambil itu bisa direfleksikan kembali. Oke, jadi saya simpulkan berarti tergantung dari kasusnya Pak ya. Kasusnya, Nah, ya. ketika itu dianggap ringan diselesaikan di tempat, tapi ketika butuh pertimbangan yang matang berarti dibicarakan dengan duduk bersama Ya, terlebih dahulu. seperti itu. Oke, baik. Nah, em, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, untuk menggali lebih lanjut ini, adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya, atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang seperti tadi? Eh, Kalau yang selama ini yang bisa membantu saya itu lebih kepada memperbanyak referensi tentang teknik-teknik pengambilan keputusan dan belajar secara mandiri membaca berbagai macam referensi tadi, ya, sehingga kemampuan kita untuk mengambil keputusan jauh lebih baik. Oke, luar biasa. Jadi lebih banyak pada belajar-belajar secara mandiri dan memperdalam referensi seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir barangkali ini Pak. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran utama itu bahwa dalam setiap keputusan itu terkadang tidak semua keputusan yang kita ambil itu memuaskan semua pihak. Tentu ini menjadi pertimbangan, sehingga apapun itu, hal yang menjadi penentu utama adalah eh, keputusan yang kita ambil itu benar-benar terbaik dari yang terbaik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja dari saya. Oke, luar biasa sekali ini Pak ya. Saya pikir itu adalah pertanyaan terakhir Pak. Jadi saya juga sudah menangkap beberapa
pembelajaran yang Bapak dapatkan dalam hal-hal mengambil keputusan. Ya, terima kasih banyak ini Pak atas waktunya Iya, untuk sama-sama. Senang bisa membantu Anda. Alhamdulillah ya. Jadi demikian wawancara saya dengan Bapak Apan di SPDGR dan terima kasih Pak sekali lagi. Iya, Assalamualaikum sama-sama. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Irsyad Hadam SPD, salah seorang kepala sekolah. Beliau ini adalah kepala sekolah di SDN Bambarano, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa Pak ya. Iya. Jadi izin Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kita ini terkait bagaimana selama ini Anda menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama terkait kasus-kasus yang dimana pada kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, yang biasa disebut dilema etika atau bujukan moral. Selama Bapak menjabat ini, saya yakin sudah pernah ya Pak, sudah merasakan hal dilema seperti itu. Iya, sudah pernah. Iya. Oke, luar biasa. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Jadi untuk mengidentifikasi hal tersebut tentu berdasarkan pengalaman yang sudah terlewat begitu Pak. Kasus yang paling nampak itu karena saya ini termasuk Kepsek baru di sini. Jadi ada pengambilan keputusan itu yang mesti memerlukan pemikiran yang matang supaya tidak menyakiti keputusan itu bersifat adil. Gitu. Ya. Luar biasa. Jadi cara Bapak mengidentifikasinya seperti apa, bahwa itu adalah sebuah kasus yang adalah kasus dilema etika, Pak? Jadi diidentifikasi karena begini Pak, muncul beberapa pendapat dari rekan-rekan yang tentunya berbeda. Okay. Karena itu kan dalam mengambil keputusan itu tentunya ada pendapat-pendapat yang berbeda dari rekan-rekan guru yang lain. Sebagai kepala tentunya bagaimana menanggapi hal tersebut harus memerlukan keputusan yang tepat. Seperti itu Pak ya, luar biasa. Jadi ini muncul ketika ada perdebatan di antara guru-guru seperti itu. Iya. Ya. Jadi kadang untuk mengambil keputusannya kita bisa kadang ada dilema di situ ya. Iya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, selama Bapak menjalankan tugas ini, bagaimana pengambilan keputusan tersebut diambil? Nah, terutama pada kasus-kasus yang seperti Bapak bahasakan tadi, ketika ada guru menyampaikan pendapatnya dan kedua-duanya itu adalah sesuatu yang benar. Nah, bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Jadi begini Pak, dalam sebuah forum diskusi yang biasa dilakukan di tahun ajaran baru Pak. Jadi ada beberapa masukan pendapat tentunya berbeda dari satu yang lainnya. Jadi sebagai pimpinan itu kita membutuhkan penengah di antara dua pendapat tersebut. Nah, itu yang saya lakukan karena biar bagaimanapun kalau kita hanya mendengarkan dari dua sisi itu tentu kita butuh pendapat yang lebih. Namun sebagai kepala harus segera mengambil keputusan yang tepat dengan melihat dari sudut pandang hasil yang kira-kira paling terbaik di antara pendapat dua guru tersebut. Tentunya sebagai kepala itu harus mencari solusi dari dua pendapat itu berdasarkan tujuan yang kita ingin capai di forum tersebut seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Jadi ketika ada dua pendapat yang berbeda begitu, Bapak membutuhkan orang ketiga seperti itu. Iya. Nah, seperti apa langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk menjalankan hal tersebut? Jadi prosedur yang saya lakukan Pak tentu melihat kembali
urgensi dari pendapat dari dua pihak ini. Karena begini Pak, itu kan terkait dengan proses pembelajaran yang di sekolah. Kebetulan rapat yang kami lakukan itu terkait dengan penyambut tahun ajaran baru. Jadi ada pendapat tentang urusan jadwal pelajaran. Ya, ya, ya. Jadi tentunya ada guru yang menginginkan jadwalnya seperti ini, ada guru yang menginginkan jadwalnya seperti itu. Kemudian sebagai kepala sekolah tentu menganalisis berdasarkan kembali lagi ke fakta kalender pendidikan seperti itu. Jadi Oke. kepala sekolah harus punya dasar untuk mengambil keputusan tersebut. Seperti itu. Luar biasa. Ya, jadi langkah yang diambil adalah tadi melihat dari pendapat dari kedua Iya. belah pihak, Iya. kemudian disandingkan dengan peraturan yang ada. Iya, Seperti itu, Pak. iya. Oke, luar biasa. Jadi saya menangkap poinnya, Pak. Nah, eh, dari yang Bapak sampaikan tadi, hal apa saja yang selama ini yang Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti tadi? Nah itu tadi Pak, bahwa kita punya regulasi, punya ketetapan, dan kadang guru memang kurang memperhatikan hal tersebut. Sehingga beliau mengeluarkan pendapat tanpa melihat regulasi yang ada. Nah sebagai pimpinan, itu kan punya dasar untuk memberikan keputusan tersebut. Terlepas dari pendapat kedua belah pihak ini sangat baik, itu merupakan masukan ya, tetapi kembali lagi sebagai pimpinan menyampaikan dengan baik terkait dengan fakta regulasi yang ada, bahwa seperti ini, jadi dua belah pihak ini bisa saling menerima satu sama lain, seperti itu Pak. Oke, jadi saya ambil poinnya Pak ya, berarti dikembalikan kepada regulasi dan fakta yang ada. Oke, baik. Nah, saya yakin selama menjalankan tugas ini, terutama pada kasus-kasus dilematika atau bujukan moral ini, pasti ada tantangan yang Bapak hadapi ya dalam pengambilan keputusannya. Nah, bisa barangkali diceritakan tantangannya seperti apa yang dihadapi selama ini? Tantangan tentunya Pak, di sini yang pertama adalah kondisi pemahaman guru terkait dengan kurikulum baru yang masih sangat rendah. Nah dasar itulah kenapa terjadi dilema etika terkait pengambilan keputusan tadi, bahwa banyak yang guru-guru yang belum paham regulasi tentang kurikulum baru. Nah saya masuk tentunya butuh pengambilan keputusan cepat karena ini terkait dengan jalannya proses pembelajaran. Nah dari kasus itulah muncul kemudian tadi pembahasan sebelumnya bahwa memberikan pemahaman yang baik tentang regulasi seperti apa kurikulum baru kita, seperti itu Pak. Ya. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi tantangannya adalah dari hal-hal terkait pemahaman guru yang masih kurang. Iya. Oke, nah saya beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Nah, dalam pengambilan keputusan seperti itu ya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus seperti itu, atau segera diselesaikan di tempat, ataukah di jadwal di waktu-waktu tertentu? Begini Pak, jadi hal tersebut tentu tidak baik ketika dia berlarut-larut Pak. Jadi saya pikir bahwa di tempat itu harus selesai, utamanya ketika menyangkut keputusan yang membutuhkan hal cepat untuk dilakukan penyelesaian. Kenapa? Karena ini terkait dengan proses pembelajaran yang akan berjalan. Jadi ketika itu terpending maka akan mempengaruhi proses pembelajaran Pak. Seperti itu. Oke, jadi kalau Bapak lebih condong pada selesaikan dengan segera ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini Pak, terkait mengalami kasus-kasus seperti ini dan untuk pengambilan keputusannya, mungkin ada orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak selama ini dalam pengambilan keputusannya. Barangkali ada orang yang ini yang dijadikan rujukan atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya yang mempermudah adalah guru-guru senior yang sudah ada di sini Pak. Karena beliau lebih berpengalaman dan mengetahui kondisi sekolah.
Namun itu tidak akan terjadi begitu saja tanpa kolaborasi dengan saya yang sebagai pimpinan di sini, karena itu tadi bahwa di sini masih lemah pemahaman tentang kurikulum baru tadi. Jadi saya hadir, namun saya tetap mendapatkan masukan-masukan dari rekan-rekan yang sudah lebih dahulu di sini terkait dengan kondisi real yang ada di sini. Saya kira seperti itu. Oke, jadi guru-guru senior Pak ya. Iya. Oke, baik-baik. Nah, eh, pertanyaan terakhir barangkali Pak, Iya, Pak. menyimpulkan hal yang kita Iya. bicarakan dalam hal ini. Iya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak petik kira-kira dari pengalaman dan dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Jadi begini Pak, dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh langsung mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain Pak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membutuhkan pendapat orang, membutuhkan analisis yang tepat. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah namun tanpa mempertimbangkan pendapat orang, kemudian tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada, supaya tidak terjadi yang namanya kekecewaan tadi, bahwa bagaimana kita harus merangkul semua pendapat tanpa memberikan rasa kecewa satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi sebagai pimpinan kita harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat seperti itu Pak. Itu pentingnya. Luar biasa. Jadi harus butuh pertimbangan yang matang Pak ya. Iya Pak. Harus butuh pertimbangan yang matang. Oke, luar biasa Pak. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Pak. Semoga ke depan pengambilan keputusannya untuk di Limetika ini bisa semakin lebih Iya Pak, luar biasa. sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.